أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Hadratul Muhtaramun yang saya hormati, para guru, para ustaz, para kiai yang hadir bersama kita, para sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik, mudah-mudahan semua kita yang hadir di sini diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga keluarga kita daripada keburukan yang nyata ataupun yang tidak nyata. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahmatullah. Di suatu waktu Nabi SAW pernah duduk dengan malaikat Jibril alaihissalam. Saat beliau duduk dengan malaikat Jibril, beliau SAW bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, kam umruk?" Wahai Jibril, berapa umurmu? Kemudian malaikat Jibril alaihissalam mengatakan, "La adri ya Rasulullah." Aku tidak mengetahui umurku ya Rasulullah. Akan tetapi seingatku saat aku pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ aku melihat suatu nur, suatu cahaya bagaikan cahaya bintang. Dan aku melihat bintang tersebut terpancar akan cahayanya. Sedangkan bintang tersebut, cahaya tersebut tidak ditampakkan oleh Allah kecuali dalam jarak 70.000 tahun satu kali. Dan aku telah menjumpai bintang tersebut sebanyak 70.000 kali. Saat Nabi bertanya berapa umur malaikat Jibril alaihissalam, Jibril jawab, umurnya sepanjang cahaya bintang yang ia lihat sebanyak 70.000 tahun kali. Dan cahaya bintang tersebut tidak timbul kecuali dalam jangka 70.000 tahun satu kali. Artinya di sini menunjukkan malaikat Jibril diciptakan oleh Allah sangat-sangat lama. Sangatlah lama. Kita tidak perlu hitung berapa umur malaikat Jibril, tidak perlu kita hitung. Sampai keluarkan hati hitung 70.000 tahun dikali 70.000 kali. Tidak perlu. Yang penting apa kata Nabi SAW? Tahukah wahai engkau Jibril, siapa cahaya yang engkau lihat saat engkau diciptakan oleh Allah tersebut? Kemudian malaikat Jibril mengatakan, aku tidak tahu ya Rasulullah, siapa cahaya itu? Apa cahaya itu? Kemudian Nabi SAW mengatakan, cahaya itu adalah cahayaku yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi ingin menunjukkan kepada malaikat Jibril bahwasanya beliau makhluk yang pertama kali yang diciptakan oleh Allah, berupa nur yang diciptakan oleh Allah. Sebagaimana beliau sendiri mengatakan kepada Jabir, "Ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya' nur nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Wahai Jabir, kata Nabi SAW mengatakan, "Innallaha khalaqa qabla al-asya'." Sesungguhnya Allah khalaqa qabla al-asya', menciptakan sebelum adanya sesuatu. Apa yang diciptakan oleh Allah? Nur Nabi Muhammad. Sebelum adanya Nabi Allah Adam, bahkan sebelum malaikat Jibril diciptakan, para malaikat, sebelum adanya alam semesta, sebelum adanya kalimat sesuatu yang kita sebut, Nabi Muhammad yang pertama yang diciptakan oleh Allah. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq.
kalau bukan engkau ya Muhammad, kalau bukan karena engkau, kata Allah, tidak akan pernah aku ciptakan bumi serta isinya. Tidak akan pernah aku ciptakan alam semesta ini. Betapa besar, betapa agung ciptaan Allah yang berupa cahaya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang beliau sendiri adalah cahaya tersebut. Fala tajid makhluqan fil wujudi ala mithalihi. Kesempurnaan yang ada pada diri beliau, keagungan beliau yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit pun tidak akan pernah menyerupai daripada keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad ta'addadat riwayatu bi annahu awwalul khalqi wujuda wa asyraful mawjuda. Bahkan banyak riwayat-riwayat yang menceritakan, yang menyebutkan annahu awwalul khalqi wujuda, beliau makhluk yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa asyraful mawjuda, dan beliau yang pertama dan yang paling indah yang pernah dilahirkan oleh seorang perempuan. Beliau Nabi melebihi keindahan alam semesta yang kita lihat. Sering kita dengar Nabi Allah Yusuf alaihissalam, Nabi yang ganteng, Nabi yang bungas. Bahkan suatu waktu saat beliau lewat, para perempuan dipersiapkan untuk menunjukkan bagaimana keindahan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Mereka dibekali dengan pisau dan disiapkan dengan buah, dan mereka diperintahkan untuk memotong buahan tersebut. Saat mereka memotong buah yang disiapkan dengan pisau yang tajam, di situ Nabi Allah Yusuf lewat di depan mereka. Mereka tidak sadar. Mereka tidak sadar saking gantengnya Nabi Allah Yusuf. Ma hadza basyarun, hadza malak, kata mereka. Mereka mengucapkan, sesungguhnya ini bukan manusia, ini adalah malaikat. Sehingga tanpa mereka sadari, yang mereka lukai adalah tangan mereka sendiri. Mereka tidak merasa darah meleler di tangan mereka, metes dari tangan mereka. Mereka tidak sadar. Siapa yang lewat? Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Nabi Muhammad lebih dari Nabi Allah Yusuf, tapi keindahan Nabi Muhammad ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditutup oleh Allah. Bagaimana kita mendengar banyak riwayat, banyak cerita mereka yang luar biasa kecintaan mereka terhadap Nabi Muhammad. Saking cintanya dengan Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu setiap beliau duduk merasa tenang dengan Nabi. Lama duduk, pulang. Setelah pulang tidak sabar, ingin lagi berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ingin berjumpa. Bahkan di dalam riwayat, ayah Nabi Abdullah, saat nur Nabi Muhammad masih disulbi beliau, itu para perempuan yang ada di kota Makkah tergila-gila akan keindahan ayah Nabi yang bernama Abdullah. Lantaran apa? Nur Nabi Muhammad yang masih berada di sulbi Abdullah. Mereka tergila-gila sampai waliyadzubillah ada yang membawai untuk berbuat serang kepada Abdullah. Tapi Abdullah yang membawa nur Nabi Muhammad, semua mereka yang membawa nur Nabi Muhammad dari kai-kainya dijaga oleh Allah. Wa ma min sifahin qad, dari keluarga Rasulullah, dari keturunan atas yang atas daripada Nabi Muhammad, semua dijaga oleh Allah. Tapi ayah Nabi tidak mau. Kemudian saat ayah Nabi menikahi Aminah, ibunda Nabi SAW, ternyata cahaya atau nur yang dari sulbi Abdullah pindah ke rahim Aminah. Sehingga yang dulu biasa saat Abdullah lewat di tengah-tengah mereka, kaum perempuan mereka tergila-gila,
setelah menikah dengan Aminah, para perempuan tersebut melihat tidak ada keindahan lagi yang nampak di wajah Abdullah. Sehingga Abdullah bertanya, ada apa? Dulu kalian tergila-gila denganku, sekarang sedikit pun tidak ada yang melihat aku, kata Abdullah. Apa kata mereka para perempuan? Beda. Dulu kau penuh cahaya, mukamu cahaya, tubuhmu cahaya, sehingga rasa ingin memiliki dari kami setiap perempuan itu kuat. Tapi saat engkau menikah dengan Aminah, tidak ada lagi cahaya. Mereka tidak tahu cahaya yang nampak dari ayah Nabi SAW itu adalah nur Nabi Muhammad SAW. Hingga nur tersebut pindah ke rahim Aminah, ibunda Nabi SAW. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seorang sahabat, Hasan bin Thabit, seorang sahabat Nabi, penyair handal, seorang penyair yang luar biasa. Saking hebat syairnya itu, dia bisa mengucapkan syair atau melontarkan syair kepada para dermawan, kepada mereka orang-orang kaya, dipuji dengan syairnya, dapat duit. Diberi imbalan dengan harta. Saking takjubnya orang dengan pantun, dengan syair-syair yang dilantunkan oleh mereka ahli-ahli syair. Di antara ahli syair yang handal dalam mengungkapkan syair, Hasan bin Thabit. Sebelum Hasan bin Thabit masuk Islam, ini Hasan diperintahkan oleh orang-orang kafir untuk apa? Untuk mencaci Nabi Muhammad dengan syair. Sebelum adanya Al-Quran, sebelum Allah menurunkan ayat suci Al-Quran, firman-firman Allah, itu syair menjadi pedoman oleh mereka. Syair menjadi pedoman. Ingin melihat keagungan seseorang dengan syair, dengan harta, dengan syair. Itu Hasan bin Thabit termasuk orang yang terkemuka, orang yang terpandang di kalangan mereka, orang-orang Quraisy. Sehingga satu waktu mereka, orang Quraisy, menawarkan kepada Hasan bin Thabit, ya Hasan, kami akan beri kau imbalan yang banyak. Untuk apa? Untuk mencela, untuk menghina, untuk mencaci Muhammad dengan pantun, dengan syair yang kau miliki. Apa kata Hasan bin Thabit? Sebelum dia mengenal akan Nabi Muhammad SAW, dia menerima tawaran dari mereka orang-orang Quraisy. Dia dapat seberapa banyak daripada harta yang dia dapat. Ditunjuk oleh mereka orang kafir. Itu tempat biasa Muhammad lewat. Saat dia lewat, kau caci. Hasan bin Thabit, siapa yang tidak mau dengan duit? Siapa yang tidak mau dengan duit? Duduk dia di satu tempat menunggu akan lewatnya Nabi Muhammad SAW. Saat Rasulullah lewat, itu Hasan bin Thabit melihat keindahan Nabi Muhammad dan ditampakkan oleh Allah. Melihat keindahan Nabi Muhammad, sampai Hasan bin Thabit pakai tangan dia tutup matanya. Pakai tangan nutup matanya. Saat melihat keindahan Rasulullah, dia ambil tangannya dia tutup, tidak tahan. Apa yang mau dicaci? Orang indah. Nurnya ditampakkan oleh Allah pada Hasan bin Thabit. Kembali dia menghadap mereka orang Quraisy. Dilemparkan harta yang mereka berikan kepadanya. Nih semua harta yang kau berikan. Kenapa? Apa kata Hasan bin Thabit? Kalian ingin mencelakakanku. Kalian ingin mencelakakanku. Bagaimana aku menghina, mencela seseorang dengan syair-syair yang kumiliki? Ternyata orang yang aku lihat adalah orang yang mempunyai cahaya yang luar biasa. Memiliki cahaya yang luar biasa. Selang beberapa lama, Hasan bin Thabit masuk Islam. Karena melihat keindahan Nabi Muhammad SAW. Saat beliau masuk Islam, keahlian beliau dalam mengungkapkan syair-syair tidak dilarang oleh Nabi SAW. Sampai Nabi mengatakan, ya Hasan, sebagaimana dulu engkau sebelum masuk Islam biasa melontarkan syair-syair untuk memuji para orang-orang kafir, mereka yang dermawan, mereka yang kaya. Sekarang kau puji aku. Kata Nabi yang merintahkan. Sekarang kau puji aku.
Untuk apa? Termasuk nilai dakwah yang didapatkan oleh Hasan bin Sabit. Nabi memerintahkan Hasan bin Sabit untuk memuji Nabi. Kita duduk bersama-sama, siapa yang kita puji? Siapa yang kita puji? Nabi Muhammad SAW. Tanpa diminta oleh Nabi, kita telah memuji Nabi Muhammad dengan syair-syair, dengan lantunan syair. Untuk apa? Kita puji Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita tidak bisa ngarang, kita tidak bisa ngarang syair. Hasan bin Sabit saat itu beliau melihat keindahan Nabi Muhammad SAW. Beliau melontarkan syair yang luar biasa. Di antara syair yang dia miliki untuk memuji Nabi Muhammad, apa yang sering kita dengar, yang sering kita nyanyikan, wa ahsanu minka lam tara qattu aini, wa ajmalu minka lam talidin nisa'u, khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'. Keindahan demi keindahan yang dilihat oleh Hasan bin Sabit, sehingga ia mampu melontarkan syair yang indah. Wa ahsanu minka lam tara qattu aini, yang lebih ahsan, yang lebih baik dari engkau wahai Muhammad tidak pernah terlihat oleh mataku. Wa ajmalu minka lam talidin nisa, dan yang lebih indah darimu tidak pernah dilahirkan oleh seorang perempuan. Seorang perempuan pun tidak pernah melahirkan sosok seindah Nabi Muhammad. Kaya raya apa yang ia miliki, harta banyak bagaimana yang ia miliki, ingin mendapatkan anak seperti Nabi Muhammad, tidak bisa. Beliau lahir atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahir dalam keadaan suci, lahir dalam keadaan suci, lahir dalam keadaan fitrah. Kalau seandainya setiap perempuan melahirkan anak dari tempat kotor, tempat yang kotor, ketahuilah Nabi Muhammad tidak keluar dari tempat yang kotor. Saking mulianya Tuhan, saking sucinya Nabi, beliau dilahirkan bukan dari tempat yang kotor. Kalau kita manusia, ma yakhruju minal baulain, apa yang harus kita banggakan? Kita berbangga dengan harta kita, kita berbangga dengan fisik kita. Wa huwa yakhruju min baulain, nyatanya kita lahir dari tempat yang kotor. Manusia mau sombong tapi keluar dari tempat yang kotor. Apa yang harus kita banggakan? Telinga kita kotor, hidung kita kotor, tangan kita kotor. Apa yang harus kita banggakan? Sedikit pun tidak ada. Tidak layak kita membanggakan diri kita. Tidak layak kita untuk sombong akan kebesaran yang ada pada diri kita, karena kita keluar dari tempat yang tidak baik. Nabi Muhammad, beliau lahir dijaga oleh malaikat Jibril. Tidak ada satu orang pun yang melihat akan aurat beliau. Lahir tertutup aurat. Hebat Rasulullah SAW. Dari bayi, wa ahsanu minka lam tara qattu aini, wa ajmalu minka lam talid nisa. Satu pun tidak ada yang pernah melahirkan manusia seperti Nabi Muhammad SAW. Mereka para nabi tidak seindah Nabi Muhammad. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau lahir, kata Hasan bin Sabit, engkau lahir mubarra'an min kulli aibin. Dari kecil Nabi tidak memiliki aib. Dari kecil tidak memiliki aib. Dari kecil tidak memiliki kejelekan. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Seakan-akan engkau lahir sesuai dengan keinginanmu. Kita kalau dengan keinginan kita ingin lahir dalam keadaan mulia, ingin dalam keadaan ingin mewah, ingin bagus. Nabi Muhammad tanpa ia minta, khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Bahkan di dalam riwayat saat Nabi SAW disusui oleh Halimatus Sa'diyah, ibu susu Nabi SAW, saking
waroknya beliau, saking menjaga daripada hak saudara-saudara susu beliau, beliau hanya nyusu di bagian kanan. Saat disusui bagian kiri, tidak mau Nabi Muhammad. Kenapa? Adil yang ditampakkan oleh Allah, saat bayi pun sudah berlaku adil kepada saudara-saudara susunya. Ini menunjukkan bahwa saat setiap orang-orang Arab pada saat itu di mana kebiasaan mereka saat mereka melahirkan anak, mereka mencari ibu susu, atau kebalikannya, para perempuan-perempuan mencari anak yang harus dia susui sehingga mereka mendapatkan upah dari hasil menyusui. Dan kebiasaan daripada Banu Sa'ad min Qabail Hawazin, daripada kabilah Hawazin yang tinggal di atas gunung, ini Mekah, sampingnya ada gunung, di atas itu daripada kabilah daripada Hawazin, di antaranya Halimatus Sa'diyah, Bani Sa'ad. Kebiasaan mereka yang habis melahirkan, mereka punya susu, mereka turun mencari anak-anak yang mereka bisa susui agar mereka mendapatkan upah dari hasil menyusui. Turun mereka Bani Sa'ad, semua turun dengan tunggangan yang bagus, semua turun dengan tunggangan yang gemuk. Halimatus Sa'diyah turun dari atas, turun dengan mengenakan kuda yang kurus kerempeng bersama suami dan anaknya. Kuda kurus kerempeng turun, semua daripada kelompok pada Halimatus Sa'diyah, mereka semua turun mencari anak-anak. Setiap anak yang mereka kedor rumahnya, mereka ketuk rumahnya, diambil anak, dapat upahan, dibawa anak naik ke atas, disusui sampai berapa lama. Itu kebiasaan daripada orang Arab zaman itu. Di antara mereka Bani Sa'ad ada Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah dengan mengenakan kuda yang kurus kerempeng turun, ya, terlambat. Namanya lambat, kalau lambat tinggal orang. Kalau terlambat ditinggalkan orang. Semua daripada kekawanan Halimatus Sa'diyah mendapatkan sudah setiap orang mendapatkan satu anak. Ibunda Nabi SAW menunggu, karena sudah kebiasaan, ditunggu siapa yang bisa menyusui anak ini. Datang satu orang mengetuk rumah ibunda Nabi SAW, dibukakan pintu, ditanya oleh mereka, adakah seorang anak yang bisa aku susui sehingga aku dapat upah dari hasil menyusui? Ada, kata ibunda Nabi. Ada, tapi aku tidak memiliki harta sebagai imbalan yang aku berikan kepadamu. Satu orang saat mereka disebutkan atau diucapkan tidak ada upah, mundur. Ini orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mundur satu. Datang lagi ketuk pintu ibunda Nabi SAW, dibukakan pintu. Ditanya, adakah anak yang bisa aku susui? Ada, kata ibunda Nabi. Tapi kami tidak ada upah. Ini anak lahir dalam keadaan miskin, lahir dalam keadaan yatim. Di dalam perut, saat beliau dalam perut anak ini, ayahnya sudah meninggal. Tidak mau orang. Ini sudah watak manusia. Begitu pun kita sama. Datang ke rumah orang, rupanya tidak ada apa-apa, lari kita. Ya. Hingga datang Halimatus Sa'diyah. Dalam riwayat Halimatus Sa'diyah sampai berapa kali datang ke rumah ibunda Nabi SAW. Datang pertama menanyakan akan anak, dijawab oleh ibunda Nabi SAW, ada tapi tidak memiliki upah. Lari Halimatus Sa'diyah, keliling mencari, tidak ada. Di tempat lain sudah diambil orang. Sampai dia berpikir, kalau sampai aku pulang dalam keadaan kosong, rugi. Ya sudah, biar aja daripada pulang dalam keadaan kosong, kata Halimatus Sa'diyah. Datang lagi ke rumah ibunda Nabi SAW, dia ketuk pintu. Adakah anak yang kau sebutkan tadi? Ada, tapi kami tidak ada upah. Tidak apa-apa, kata Halimatus Sa'diyah. Tidak apa-apa. Berikan itu anak kepadaku, akan aku susui tanpa upah. Nah, ini orang pilihan Allah. Dipilih oleh Allah. Dipilih oleh Allah. Halimatus Sa'diyah. Kalau begitu aku akan ambil, kata ibu Musa. Akan aku ambil bayinya.
diambil bayinya dengan tutup dalam keranjang, ditutup oleh Ibu Nabi SAW. Kata Halimah Sa'diyah, sebelum aku bawa, aku boleh melihat anak ini. Boleh, kata Ibu Nabi, dibukakan daripada penutup Nabi SAW saat kecil. Saat dibuka, Halimah Sa'diyah melihat Nabi Muhammad SAW masih bayi, langsung jatuh cinta. Langsung senyap hati Halimah Sa'diyah. Dipeluk oleh Halimah Sa'diyah. Ini anak luar biasa. Ini anak luar biasa. Mudahan mendapat keberkahan dari anak ini. Bukan amin, kita sudah dapat berkah. Memang sudah dapat berkah. Dibawa keluar. Yang tadinya kuda dalam keadaan kurus kerempeng, tidak ada susu. Lihat, Halimah Sa'diyah melihat, ini kudanya seakan-akan bukan kuda dia. Kuda dengan apa namanya, dengan kemampuan yang kuat, itu kuda bagaikan anak kecil yang mau lompat. Nunggu ingin ditunggangi oleh Nabi saat kecil. Halimah Sa'diyah terkejut. Ini aneh kan? Mungkin keberkahan anak ini. Dibawa naik kuda. Halimah Sa'diyah lebih yakin pasti ada keberkahan-berkahan yang lain dia. Untung dia ambil. Untung dia ambil. Naik. Saat naik, gerombolan atau kekawanan dari Halimah Sa'diyah yang tadinya sudah naik ke dahulu, dilihat Halimah Sa'diyah. Ya Halimah Sa'diyah, ada apa? Tadi saat turun kudamu krempeng, kurus. Apa kata Halimah Sa'diyah? Aku tidak tahu. Mungkin keberkahan anak yang aku bawa ini, katanya. Dan Halimah yakin pasti ada keberkahan yang lain. Sampai ke rumah. Sampai ke rumah, di halaman itu yang biasanya kosong, tidak ada makanan, rumput-rumput tidak ada. Saat Nabi datang, itu sudah ramai rumput. Sudah ramai, sudah banyak rumput dimakan. Yakin Halimah Sa'diyah pasti ada keanehan yang lain. Diperiksanya. Halimah Sa'diyah, kebiasaan mereka orang-orang Arab, bagi yang di atas gunung, mereka biasa melihara kambing. Pasti ada keanehan. Dilihat di dalam kandang-kandang setiap hewan yang dia pelihara. Kambing dalam keadaan gemuk, susu dari setiap kambing betina itu berisi semua. Ini keanehan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala saat mereka melihat cahaya Nabi Muhammad SAW. Ini belum jadi Nabi, belum diangkat menjadi Nabi, sudah memberi keberkahan untuk mereka orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Halimah Sa'diyah mengatakan saat Nabi Muhammad di masa kecilnya, setiap aku berikan susu di bagian kanan, kemudian aku pindahkan sebelah kiri, Nabi tidak pernah mau. Tidak pernah mau. Kenapa? Saking, kata ulama, saking adilnya beliau saat bayi, karena bagian kiri adalah bagian saudara susuannya. Nabi Muhammad SAW yang ditampakkan oleh Allah dari bayi beliau, ditampakkan kemuliaannya, ditampakkan oleh Allah keistimewaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi saat beliau besar, belum pernah dengar cerita saat Nabi masih kecil. Nabi selayaknya anak-anak kecil yang bermain. Mereka bermain dan Nabi saat kecil tidak pernah terbuka auratnya. Beda dengan sekarang, bapak-bapak mau WC, angkat selawar, sempak udah kelihatan. Sempak udah kelihatan, belum ditutup pintu, sudah ada yang keluar dahulu. Nabi saat kecil, biasaan mereka anak kecil kalau main kan ngangkat batu di baju, ya, ngangkat batu di dalam riwayat kan pakaian kayak tapeh atau sarung itu udah dari dulu. Saat Nabi masih kecil, sahabat-sahabatnya ngambil mainan, ngambil batu, diangkat di baju, diangkat, kan kelihatan paha. Kayak bapak-bapak kalau mau WC kan diangkat, baru udah sampai sini kelihatan udah. Itu Nabi tidak pernah kayak itu. Masih kecil tidak pernah terbuka auratnya, dijaga oleh Allah. Jaga aurat. Begitu pun kita jaga aurat kita. Ada anak kita yang buka aurat, jangan kita biasakan mandi telanjang ataupun mandi di luar pakai celana kayak ini. Jangan. Ya. Itu pengajaran untuk kita. Semua itu pengajaran untuk kita.
Itu kemuliaan yang ditampakkan oleh Allah. Sampai beliau besar, sampai beliau berdakwah, kemuliaan-kemuliaan yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya untuk apa? Untuk apa? Beliau korbankan untuk agar supaya kita selaku umatnya tidak terbebani dengan kesusahan kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, memakmurkan masjid, mengadakan pengajian, maulid, Isra Mi'raj, nanti Isra Mi'raj. Semua kita hadirkan untuk apa? Untuk menyanjung Nabi Muhammad. Untuk apa kita menyanjung Nabi? Di dunia kita menyanjung Nabi, kelak di akhirat kita akan disanjung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu perbanyak sholawat. Kenapa harus banyak sholawat? Kita kan sholat lima waktu. Kita kan melakukan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Untuk apa sholawat? Sholawat ini yang akan menjadikan syafaat Nabi Muhammad kepada kita itu mengena tepat sasaran. Inna aqrabakum minni manzilatan minni yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Nabi yang mengatakan, kalian yang banyak sholawat yang paling dekat denganku. Artinya tidak banyak sholawat, tidak dekat dengan Nabi. Hingga ada seorang ulama memimpikan Nabi. Ada ulama bermimpi akan Nabi SAW. Di dalam mimpinya dia panggil Nabi, Nabi tidak lihat dia. Mimpi pun sudah kenikmatan yang besar karena dia ulama. Ya Rasulullah, Nabi tidak lihat dia. Sampai dia dekat, ya Rasulullah, baru Nabi lihat. Ada apa engkau? Ya Rasulullah, engkau tidak ingat denganku. Engkau tak kenal denganku ya Rasulullah. Tidak kenal kata Rasulullah. Ya Rasulullah, kan banyak ya di dalam riwayat bahwasanya Nabi itu lebih kenal dengan umatnya, lebih daripada ibu terhadap anaknya. Ibu sama anak tahu. Walaupun anak kecil lah, besar nanti ketemu misalnya, ditanya, oh ini anakku. Di mana tandanya ada? Di mana? Di selangkang kaki kah? Di kuping kah? Di mana kah? Tahu ibu? Ibu atau orang tua merasakan hadirnya anak. Iya, saking kuatnya ikatan batin ibu terhadap anak. Rasulullah lebih lagi. Tapi ditanya sama ulama yang mimpikan Nabi SAW, kan kau lebih mengenal umatmu daripada seorang ibu terhadap anak ya Rasulullah. Betul kata Nabi. Perkataan itu tidak salah, betul. Kemudian Nabi mengatakan, aku akan lebih kenal terhadap umatku saat mereka memperbanyak sholawat terhadapku. Kita tidak kenal dengan Nabi, perbanyak sholawat. Perbanyak sholawat, nama yang akan terus kita sebut, di situ akan timbul cinta. Kenapa kita harus hadir maulid? Kenapa harus hadir acara-acara dalam ujian Nabi SAW? Untuk apa? Agar kita mengenal siapa itu Nabi. Agar kita kenal siapa Nabi Muhammad itu. Yang beliau, yang kita harapkan syafaatnya. Di dunia kita dapat nikmat dari Allah, di akhirat lebih kita butuhkan nikmat tersebut. Berjumpa dengan Nabi Muhammad, bersanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu kita perbanyak sholawat. Ibu-ibu di dapur, di rumah banyak sholawat. Sambil ngurus anak, daripada bermamai sama laki baik sholawat. Laki juga, ya, daripada sibuk ngurus yang bukan urusan, lebih banyak sholawat. Ingin baik hubungan rumah tangga, perbanyak sholawat. Ibu-ibu ingin ayahnya dijaga, suaminya dijaga, orang tuanya pun dijaga, anaknya pun menjadi anak yang soleh dan soleh, perbanyak sholawat. Di situ akan ditampakkan oleh Allah. Tidak percaya? Buktikan. Tidak percaya? Buktikan. Dengan sholawat semua dosa diampunkan oleh Allah. Dengan sholawat apapun daripada rezeki yang sempit akan diluaskan oleh Allah. Asal benar-benar sholawat dengan Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya harapan kita hanya pahala, ya pahala dibalas oleh Allah.
dibalas pahala. Tapi untuk mendapatkan kelebihan daripada sholawat tersebut akan nampak. Oleh karena yang ma'asyiral hadirin wal hadirat, melalui majlis-majlis seperti ini, majlis maulid, kita akan mendapatkan keberkahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kita yang keluar dari tempat sini akan diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadzal ma'akum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.